Pasti hampir setiap dari kita memiliki satu akun sosial media, bahkan mungkin lebih dari satu dan dipantau hampir setiap menit. Tidak sedikit dari kita menyempatkan bermain ponsel saat makan, belajar, bahkan sampai mengganggu jam tidur kita. Apakah kamu termasuk di antara orang yang gak bisa absen scrolling sosmed setiap hari? Hati-hati! Meski tujuan awal memang untuk mengupdate info terbaru, melihat deretan posting di layar ponsel, tetapi lama-lama bisa mengikis batin kamu loh. Berbagai penelitian telah melaporkan bahwa penggunaan sosmed dalam jangka panjang dapat mengubah pola pikir dan mengganggu kesehatan mental kamu loh. Di balik semua keindahan foto dan keseruan cerita orang di dunia maya, penggunaan media sosial dalam jangka panjang bisa berdampak negatif bagi kesehatanmu. Kita memang membutuhkan media sosial di tengah era digital seperti sekarang. Apalagi selama pandemi ada pembatas sosial yang mengharuskan kita di rumah aja. Oleh karena itu, untuk tetap terhubung dengan orang lain, kita diharuskan menggunakan internet. Meski begitu, nggak bisa dipungkiri kalau media sosial juga banyak mengandung konten beracun atau toksik yang bisa membuat kita risih atau tidak nyaman dan aman. Ternyata, yang bisa membuat toksik itu bukan sekedar pacar, teman, atau keluarga saja loh. Sosial media juga bisa jadi sesuatu yang toksik bagi kita. Banyak banget orang yang terjebak dan tidak menyadari bahwa sosmed yang awalnya menjadi tempat untuk bersosialisasi dan berkomunikasi mulai berubah menjadi sesuatu yang toksik dalam kehidupan. Kalau udah toksik gini, kita saranin buat break sejenak dulu deh dari dunia persosmedan sampai kamu sudah merasa lebih baik. Memangnya, tanda kalau sosmed udah mulai toksik tuh gimana sih? Sini, kita bakal ngasih tahu loh tanda-tandanya. Pertama nih, tanda-tanda kalau udah jadi budak konten. Enggak cuma jadi budak cinta, sekarang ada juga budak konten. Kalau kamu udah di level ini, kamu akan melakukan segalanya hanya demi konten. Kamu maksain beli ini, beli itu demi konten. Kamu jajan demi konten. Kamu liburan demi konten. Kamu makan sambil kayang demi konten. Kamu salto saat lampu merah pun demi konten. Pokoknya semua demi konten. Kamu ngelupain batas-batasan yang bahkan memaksa dirimu buat melakukan hal ekstrim hanya demi konten. Bahkan ada juga loh yang sampai rela numpuk hutang demi konten di media sosial. Kalau kamu udah ada tanda-tanda seperti ini, mendingan break dulu deh. Jangan sampai kamu keterusan. Tanda yang kedua, kamu lebih sering merasa drop daripada terinspirasi saat main sosmed. Coba deh kamu tanya pada diri kamu sendiri. Setiap kali kamu nonton snapgram teman-teman, ngeliat foto-foto mereka di Instagram, di TikTok, atau dimanapun, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa bahagia, merasa terinspirasi, atau justru kebalikannya? Kamu merasa drop, merasa iri tiap melihat Instagram? Kamu seperti satu-satunya orang yang gak punya apa-apa. Mulai insecure, kamu mulai mengeluh, kamu mulai merasa hina. Pokoknya yang muncul hanya pikiran negatif. Kalau udah gini nih, mendingan istirahat dulu daripada main sosmed. Tenangin diri kalau kamu gak lihat Instagram teman-teman. Frekuensi buat kamu bandingin hidup dengan orang lain akan berkurang. Hidup mungkin akan lebih tenang juga kalau kamu lebih banyak bersyukur. Nah, yang ketiga nih, kamu jadi ketagihan hobi nyinyir di medsos orang. Hati-hati loh, sekarang ini udah banyak banget kasus netizen yang dilaporin gara-gara komentar yang terlalu nyinyir. Kalau kamu punya hobi emosional yang demikian, mendingan ditahan dulu deh. Jangan main medsos dulu sampai kamu bisa menahan nafsu buat nggak berkomentar julid. Seperti pepatah, mulutmu harimaumu. Tetapi di zaman sekarang ini bisa diubah menjadi ketikanmu harimaumu. Tanda yang keempat, kamu jadi lupa sama dunia nyata. Banyak juga nih yang begini, saking gilanya sama medsos sampai hidupnya berasa cuma di dunia maya aja. Lagi kumpul sama keluarga, nongkrong sama teman-teman, sekolah, jalan-jalan, makan, minum, semuanya dilakukan sambil tetap bermain medsos.
bahkan malah lupa sama kegiatan utama di dunia nyata. Yang biasanya terjadi nih, lagi kumpul sama teman-teman, gak ngobrol malah sibuk main handphone masing-masing. Kalau gitu ngapain ngajak ketemu ya kan? Coba deh imbangi antara dunia maya dan dunia nyata. Tanda-tanda yang terakhir nih, kamu lebih sering mendapatkan komentar julid yang bikin sakit hati di medsos. Bullying itu sekarang gak cuma dunia nyata aja loh, banyak juga bullying yang terjadi di dunia maya. Kalau kamu udah mulai ngerasa ada banyak yang berkomentar buruk di sosmed kamu, mendingan kamu break dulu deh dari medsos. Daripada kamu stres dan bikin sakit hati sendiri, lebih baik kamu gak main medsos dulu dan gak bacain komentar pedas dari netizen yang maha benar itu. Hanya kamu sendiri yang tahu sampai di mana hubungan kamu dan medsos. Apakah masih baik, sehat, atau udah mulai toksik? Hanya kejujuran hati yang bisa menjawab. Kalau memang udah merasa toksik, ya udah break dulu aja. Nggak ada ruginya. Nggak usah takut jadi ketinggalan zaman. Dari sekian banyak aplikasi media sosial yang beredar, sebuah penelitian menobatkan Instagram sebagai aplikasi yang paling merusak kesehatan mental anak muda. Penelitian ini dilakukan oleh The Royal Society for Public Health atau RSPH dan Charity Young Health Movement di Inggris. Mereka melakukan penelitian terhadap 1.500 anak muda dengan rentang usia 14 hingga 24 tahun. Selama bulan-bulan pertama tahun 2017, penelitian tersebut memberikan hasil yang mengejutkan. Berdasarkan rating, Instagram dinilai sebagai aplikasi media sosial yang memiliki efek negatif paling banyak. Mengutip Independent, platform berbagi foto ini dianggap merusak persepsi soal citra tubuh, meningkatkan rasa takut seseorang akan ketertinggalan atau biasa disebut FOMO, sampai memberikan efek buruk pada tidur. Hanya saja, di sisi lainnya, Instagram juga memiliki sisi baik. Dilihat dari sisi baiknya, Instagram dianggap punya pengaruh baik untuk ekspresi diri, identitas diri, dan meningkatkan komunitas. Di posisi kedua, media sosial terburuk adalah Snapchat. Snapchat dianggap meningkatkan ketakutan akan FOMO dan bullying. Namun, baik untuk peringkat ekspresi diri, Facebook merupakan aplikasi yang dianggap ada di tengah-tengah. Di satu sisi, platform ini memberikan pengaruh buruk pada kualitas tidur dan bullying. Namun, media sosial paling populer ini memiliki nilai positif untuk dukungan emosional dan pembangunan komunitas. Twitter berada di posisi kedua media sosial terbaik. Media sosial yang identik dengan gambar burung ini dianggap nyaris punya posisi sama dengan Facebook. Sedangkan menurut penelitian, YouTube dianggap sebagai satu-satunya media sosial yang punya banyak efek positif yang luas terkait dengan kesehatan mental. YouTube sebagai platform berbagi dianggap mampu meningkatkan kewaspadaan, membangun komunitas, serta ekspresi diri. Namun, sisi buruknya adalah pengaruh kualitas tidur. Menurut Shirley Kammer, seorang chief eksekutif dari RSPH, media sosial dianggap lebih adiktif dibanding rokok dan alkohol. Ini adalah cara media sosial masuk ke dalam kehidupan orang muda. Buat yang merasa udah lelah sama dunia maya, break sejenak atau selama mungkin untuk restart kembali. Seperti kelelahan fisik yang kamu rasakan setelah sekian lama bekerja dan kurang liburan, baiknya rehat sejenak dari hiruk-pikuk untuk merefresh pikiran. Lakukan social media detox. Lalu, apa itu social media detox? Pengertian sederhananya adalah semacam healing diri sendiri dengan cara menjauh dari sosial media guna menenangkan pikiran untuk kesehatan mental akibat terpapar dampak negatif sosial media. Salah satu cara melakukan social media detox adalah break sejenak dari dunia maya. Lalu, gimana sih cara mengatasi toxic sosial media dengan cara social detox? Berikut beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Cara pertama, jauhkan handphone dari jangkauan kamu. Kalau lagi nggak punya banyak aktivitas, segeralah isi tangan kosong dengan kegiatan lain. Biar nggak melulu terpikir meraih handphone. Jauhkan juga ponsel dari jangkauan tangan dan ubah ke mode sunyi atau getar ketika sedang belajar. Cara ini memudahkan kamu biar lebih fokus menyelesaikan tugas dengan lebih efisien.
Cara kedua, buat alarm, batasi sosmed. Cara paling efisien adalah dengan membatasi waktu mengaksesnya. Batasan wajar menggunakan media sosial menurut psikolog adalah 30 menit sampai 1 jam per hari. Supaya nggak kebablasan, ingatkan diri sendiri untuk logout dari akun-akun sosmed dengan pasang alarm. Ada banyak juga aplikasi yang bisa membantu mengingatkanmu ketika sudah mencapai batas waktu yang ditetapkan. Cara yang ketiga, matikan notifikasi sosial media kamu. Matikan notifikasi semua media sosial sebentar-sebentar, tergoda cek handphone buat melihat update terbaru, kecuali memang akun kamu digunakan untuk kebutuhan bekerja. Cara keempat, hari tanpa sosial media. Tentukan 1 hari dalam seminggu untuk momen sehari tanpa media sosial, misalnya hari Minggu, sehingga kamu bisa menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman atau keluarga, juga melakukan hobi yang disukai. Cara kelima, kontrol diri kamu dengan sebaiknya. Jika saat ini mungkin masih menikmati melakukan unggahan pribadi ke dunia maya, sah-sah saja. Tapi yang perlu kamu perhatikan adalah isi postingan. Unggahlah dengan bijak karena jejak digital akan selamanya terpatri. Jika kita sendiri bisa menghapus, namun kita tak bisa mengontrol orang lain untuk mengunduh foto, video kita, atau screenshot postingan kita yang di masa depan bisa menjadi bumerang untuk diri kita. Dan cara yang terakhir adalah dengan menetapkan aturan. Pada akhirnya, semua tergantung pada pilihan. Berinvestasi pada alarm tradisional dan meniadakan ponsel dari ruangan kamar semalaman dapat menghindarkan kamu dari scrolling sebelum tidur maupun saat bangun. Jangan lupa memberlakukan larangan teknologi pada beberapa waktu di kehidupan, mute percakapan WhatsApp, dan merespon hanya pada waktu tertentu. Ingat bahwa tidak akan banyak hal yang terjadi saat kamu menjauh dari media sosial. Lebih banyak membaca, pergi, berjalan-jalan, dan mencari hobi baru akan menjadi sebuah keuntungan.